Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu serta jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal Al-Ghazali hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam ini Bapak Ibu tentang hukum yang berkaitan dengan anak, kelahiran min ahkam al-maulud. Yang pertama di sini beliau Abu Malik Kamal Al-Ghazali mengatakan man yubashiru at-tawlid. Siapakah orang yang terlibat langsung mengurus kelahiran seorang anak, mengurusi seorang ibu yang mau melahirkan anak. Di sini dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah yang bagi an takuna al-mar'atu al-khabiratu bi ijra'atil wiladati hiya allati tubashiru tawlid ukhtiha. Seharusnya atau sepatutnya yang mengurusi proses kelahiran seorang ibu itu adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan, pengalaman untuk membantu proses kelahiran. Nah, dia nanti yang terlibat langsung ketika ada saudara perempuannya melahirkan. Jadi hendaknya wanita, atau dalam bahasa kita bidan atau dokter wanita. Hendaknya wanita juga yang menangani. Wa ma'ana minan nisa iman sahihun ala dzalik. Dan bersama dia tentu ada wanita lain yang membantu dalam proses kelahiran tersebut. Fa isnadu amri tawlid ilaihi wajib. Menyandarkan urusan proses kelahiran seorang wanita kepada wanita adalah wajib. Illa inda ad-darurati al-munji'ah bi alla yakuna hunaka minan nisa man tahassana hadzal amr. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya nggak ada satu wanita yang punya kemampuan ngurusi proses kelahiran, tidak ada belas misalnya. Fa innahu yajuzu an yaquma bi dzalika tabibun muslimin. Maka boleh yang mengurusi proses kelahiran ketika memang tidak ada seorang wanita muslimah yang mampu, boleh seorang dokter laki-laki boleh. Kalau memang betul-betul tidak ada seorang wanita pun yang bisa ngurusin. Nah, tentu dengan memperhatikan batasan-batasan yang berkaitan dengan hukum pelihara di ahkam an-nazar. Itu menurut keterangan dari Syekh Abu Malik Kamal Al-Ghazali. Jadi jangan laki-laki. Dokter laki-laki itu mau terlibat dulu. Kalau masih ada wanita, dokter wanita atau bidan-bidan yang sudah punya
dokter laki-laki paham. Nah harusnya dokter laki-laki itu nggak usah ngambil jurusan tanggungan, nggak usah. Masih banyak perempuan kok. Pengen lihat. Uangnya banyak, Pak. Berkebutuhan uangnya banyak. Uangnya banyak. Tetapi nanti bisa nggak dia memperhatikan batasan-batasan, hanya kasih instruksi, jangan sampai dia melototi dia gitu. Nah, itu kan masalah. Perempuan yang melahirkan, kalau yang melihat dokter laki-laki mungkin nggak lahir gitu. Karena dia malu. Nah itu. Oke, itu jadi penting. Nah, uangnya banyak. Ya, karena urusan spesialis kandungan gitu ya. Nah, maka perhatikan batasan-batasannya. Tapi ya ini sebenarnya urusan dalam perempuan. Ya, kan masih banyak profesi yang juga uangnya banyak. Tidak harus dokter kandungan. Jadi bapak ibu ya kalau punya anak laki-laki jangan disuruh ngambil dokter spesialis kan? Ya, karena itu akan ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dianjurkan untuk memberikan kabar gembira dan ucapan selamat dengan kelahiran seorang anak. Ya. Jadi apabila seorang anak dilahirkan lalu dia nangis, dianjurkan bagi orang yang hadir liman hadar al-wiladah minan nisa'i aw mimman kana qariban min makaniha an yubasyir walidah. Dianjurkan bagi orang yang hadir saat proses kelahiran dari kalangan wanita atau dari siapapun yang dekat dengan tempat di mana si ibu itu melahirkan, memberi kabar gembira kepada bapak si anak itu. Lima fi'at basarati min sururin lil abad. Karena dengan kita memberikan kabar gembira, dia akan senang, gitu ya misalnya. Fastahabba lil muslimi an yubadiru ila tasarrufi akhihi wa iklamihi bima yaqulu. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk segera membahagiakan saudaranya, memberitahu dengan sesuatu yang bisa membuat dia berbahagia. Nah, itu Ustaz. Di antara dasarnya adalah beberapa ayat berikut ini. Satu yang tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah As-Saffat ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Kami, kata Allah, memberikan kabar gembira kepada dia Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang santun halim. Kemudian di dalam surah Al-Hijr ayat 53 Allah juga mengatakan, "Inna nubasyyiruka bi ghulamin alim." Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang alim, yang berilmu. Ini jadi kata basyarnahu atau mubasysyirka. Jadi berdasarkan dua ayat ini, Syekh Al-Albani Al-Sayyid mengatakan ya, bahwa dianjurkan bagi seorang muslim untuk segera memberikan ya, kabar yang bisa membahagiakan saudaranya. Begitu juga di dalam surah Maryam ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak namanya Yahya. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi memang momentumnya sempit. Jadi ada kemungkinan sebelum kita memberikan kabar gembira, dia udah tahu duluan. Kabar gembira itu adalah ya saat seseorang belum tahu
Itu namanya al-basyarah. Contoh misalnya, ada di antara antum mengajukan lamaran kerja ke satu perusahaan, dan waktu itu antum sangat membutuhkan pekerjaan tersebut karena sesuai dengan passion antum misalnya. Kita tahu lebih dulu bahwa salah satu dari antum itu misalnya namanya tercatat diterima. Katakan misalnya Mas Fajar melamar ke satu perusahaan Wigan yang politik kerja misalnya. Setelah Mas Fajar mengajukan lamaran, dikeluarkanlah pengumuman nama-nama orang yang diterima memenuhi syarat. Nomor 1 Mas Fajar, nomor 2 bulan. Mas Fajar belum tahu. Kan langsung WA ke telepon. Mas Fajar, antum adalah orang yang termasuk diterima memenuhi kualifikasi. Mas Fajar belum tahu kan? Nah itu namanya al-basyarah. Jadi kabar gembira itu memberitahu seseorang tentang sesuatu yang membahagiakan dirinya sementara dia belum tahu. Tapi kalau Mas Fajar sudah tahu, diterima misalnya, keesokan harinya, karena Mas Fajar lihat sendiri, oh nama saya. Besoknya Mas Hafid ngasih tahu Mas Fajar, antum diterima di sana. Kira-kira beda apa enggak ini ya? Beda rasanya kan? Itu bukan basyarah lagi, bukan basyarah. Nah maka ada kemungkinan momentum untuk bisa memberikan kabar gembira itu terlewat. Nah maka saya katakan fa in fatatis syahsu al-basyarah. Kalau ada seseorang terlewat momentum untuk memberikan kabar gembira, bi an-alima al-walid bi maulidi, misalnya ayah dari si anak itu udah ngerti bahwa istri sudah melahirkan dengan selamat, kan ngapain kita kasih tahu? Udah tahu kan? Ustuhibba at-tahni'atu wa hiya ad-du'a lahu bil khairi. Dianjurkan dalam keadaan seperti itu adalah bukan lagi memberikan kabar gembira, tapi memberikan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat dan mendoakan dengan kebaikan. Nah, itu bedakan antara al-basyarah dengan at-tahniah. Basyarah itu apa dilakukan? Sebelum orang yang berkaitan dengan kabar itu tahu, itu namanya basyarah. Tapi kalau dia sudah tahu, berarti apa ini kita? Yang dianjurkan kita memberikan tahniah, bukan lagi basyarah, karena momentumnya sudah lewat. Apakah ada doa khusus yang diucapkan oleh Nabi? Tidak ada. Intinya kita doakan bebas. Yang penting kita doakan keberkahan. Semoga, kalau bahasanya boleh juga, semoga ya putra atau anak antum dijadikan anak yang soleh dan soleh, taat pada Allah, Rasul dan kedua orang tuanya, dan membawa keberkahan bagi keluarga, bagi lingkungan dan kaum muslimin pada umumnya. Bisa. Itu namanya dan itu mustahil. Ya, jadi kalau ada orang dapat sesuatu yang membahagiakan, dianjurkan kita memberikan tahniah. Nah, ini banyak ditinggalkan ya, Bapak Ibu dan saudara. Nah sebenarnya termasuk ketika seseorang mencari kerja, dapat pekerja, itu sebenarnya penting diberikan tahniah. Selamat ya, alhamdulillah antum diterima, antum barakallahu fi amalikum misalnya. Nah itu penting sih, tapi banyak kita sering lupa ya. Memberikan tahniah kepada seseorang yang mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Ya baik. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, di sini
sini katakan hal yu'adzanu fi udhunil mauludi yumna wa yuqimu fil yusra. Apakah ketika lahir diadzani ya di telinga kanan anak yang baru lahir itu dan diiqamahi di telinga kiri. Nah, di sini katakan warada hadza fi ba'dil ahadits lakinnaha dha'ifatul isnad. Memang ada beberapa hadis terkait dengan masalah azan di telinga anak yang baru lahir, akan tetapi sanadnya lemah. Di antaranya hadis dari Abu Rafi, kalau yang mengatakan roa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Aku melihat Rasulullah SAW azan di telinga Hasan bin Ali ketika baru dilahirkan istrinya Fatimah. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim bi sanadin dhaif dengan sanad yang lemah. Wa qad hassanahu li ghairihi al-Imam Al-Albani. Tapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Tapi summa raja'a anhu fa dhahafahu bi dhaif. Tapi kemudian dia rujuk meralat. Awalnya mengatakan ini hadisnya hasan. Hasan li ghairi, tapi beliau kan nulis kitab Irwaul Ghalil. Di situ beliau mengatakan hadis ini hasan li ghairi karena ada pendukung dari riwayat yang lain. Lalu beliau menulis lagi kitab namanya As-Silsilah atau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Nah, di dalam kitab ini yang lebih tebal beliau rujuk, artinya kembali meralat pernyataan beliau di kitab Irwaul Ghalil, diralat di kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah dengan mengatakan enggak, ini hadis tidak hasan beliau. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ada yang Allah. Maka kata saya Abu Ali, wa huwa haditsun dha'ifun fala yanbaghi al-'amalu bihi. Ini hadis lemah. Tidak seharusnya seseorang mengamalkan ini. Artinya enggak usah diadzanin, enggak usah diiqamahi. Pada saat bayi baru lahir, adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, enggak usah diamalin. Karena apa? Lemahnya hadis yang bersangkutan hatta ya'tiyama yu'adzim, sampai ada hadis yang menguatkan, tapi enggak ada. Memang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud, beliau punya kitab judulnya Tuhfatul Maulud, yang isinya adalah hukum-hukum yang berkaitan kelahiran seorang anak. Beliau menyebutkan dua hadis lain selain hadis di atas tadi, wa huma dhaifani kadzalik. Tapi kedua hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud, dua-duanya juga dhaif. Sehingga tidak bisa menguatkan satu sama lain. Nah, ini Bapak Ibu dan saya. Jadi tidak perlu diadani. Ada nanti doanya, tapi bukan didoakan, tapi tidak diadani. Nah, ini Bapak Ibu dan saya. Jelas? Lalu penjelasan berikutnya, istihbab tahnikil maulud, anjuran untuk mentahnik anak yang baru lahir. Apa itu tahnik? Tahnik itu ya, antum doa tarakum wa yudallaku biha famu al-mauludi minad dakhil. Kurma dikunyah, lalu setelah itu mulut si bayi diusap-usap dari dalam, langit-langit mulutnya. Berdasarkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Wulidali gulamun fa ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, aku mendapatkan seorang anak, di situ melahirkan seorang anak. Lalu fa ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dengan anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammahu
dengan sebuah kurma. Ya. Wada'alahu bil barakati wa dafa'ah. Wa kana akbar waladi Abi Musa. Lalu Rasul mendoakan keberkahan untuk anakku tadi, ya. Dan dikembalikan kepada beliau. Wa kana akbar waladi Abi Musa, dan anakku yang paling tua namanya Abu Musa. Berarti Ibrahim ini bukan anak pertama. Oh maaf, wa kana akbar waladi Abu, dan Ibrahim itu termasuk adalah anak paling tua dari Abu Musa. Wa kana akbar waladi Abu Musa. Ibrahim merupakan anak tertua dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian, tahnik. Jadi dan ada sebagian keterangan itulah cara imunisasi di zaman Rasul. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak di tahnik itu udah cukup, nggak usah ada imunisasi ABC dan macam-macam itu. Oh itu udah imun insya Allah. Ya. Karena sesuai dengan sunnah. Nah, ini Bapak Ibu dan Bapak sekalian rahimani rahimahullah. Kita tapi banyak kaum muslimin yang belum masalah kecuali mereka yang sudah biasa bermajlis, ya, hadir ke majelis ilmu dan pernah membahas masalah seperti ini. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu yang nanti kemungkinan punya anak lagi jangan lupa ini. Ditahnik itu min sunani al-wiladah, di antara sunnah-sunnah waktu kelahiran. Lalu berikutnya Bapak Ibu, diakikohi, dianjurkan untuk diakikohi. Akikoh itu sendiri ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, akikoh itu asalnya, makna asalnya adalah asyakrul ladzi yakunu ala ra'si shabiy hina yulad. Akikoh itu adalah rambut yang ada di kepala si bayi saat dilahirkan. Itu akikoh maknanya. Wa inna ma sumiyat asyakrul ladzi tuzbahu anhu akikoh li'annahu yuhlaku anhu dzalika sya'ru inda dzabh. Dan kenapa kambing yang disembelih itu dinamai akikoh? Karena rambut si bayi itu dicukur saat kambingnya disembelih, bersamaan dengan disembelihnya kambing di hari di mana kambing disembelih. Nah, itu maka asyad itu disebut akikoh. Tapi ada juga yang mengatakan al-aqiqatu hiya azzabu nafsu. Akikoh ya nyembelihnya itu sendiri. Ada dua pengertian. Dan ini disunahkan untuk dilakukan bil yaumi sabiq, di hari ke-7 min wiladatil mauludi, dari kelahiran si anak tadi, an yaquma waliduhu bidabhi syataini anil bulan au syatin illam yastati wa dzabha syatan inda anil bin. Jadi akikoh itu dianjurkan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran si anak. Nah, yang melakukan ini adalah orang tuanya sendiri. 2 ekor kambing kalau anaknya laki-laki, jika mampu, jika tidak 1 bisa. Nah, sementara kalau anaknya perempuan cukup 1 ekor kambing. Tapi anak laki-laki 1 ekor boleh nggak? Boleh kalau tidak mampu. Illam yastati. Nah, ini berdasarkan hadis dari Salman bin Amir al-Dhahbi, dia mengatakan kata Rasulullah SAW, ma'al gulami aqiqatun wa ahliku an budaman wa ahliku an budada. Bersamaan dengan anak itu ada aqiqah, maka tumpahkanlah darah sembelih maksudnya, dan hilangkanlah dari si anak itu ada kotoran, yaitu rambutnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian hadis akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sementara dalam hadis Aisyah beliau mengatakan anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun.
Jadi untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang cukup, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Lalu dalam hadis Samurah beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma fihi wa yudhaku ra'su. Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih darinya pada hari ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya. Nah, dari aqiqah itu dianjurkan untuk dimakan, memberi makan sedekah dari sembelihannya itu. Nah, dan hewan aqiqah itu sama dengan hewan kurban. Jadi dari kambing atau domba yang tidak cacat, yang tidak cacat itu yang dianjurkan kepada ibu dan bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi baik. Terakhir, di dalam riwayat yang lain disebutkan kalau tidak mampu biyaumi sabi'in, maka biyaumi arba'i al-ashar, boleh di hari ke-14, atau biyaumi al-wahid wa ishrin, atau di hari yang ke-21. Udah, itu maksimal yang hari satu. Nah, kalau sudah lewat momentumnya lewat, maka banyak di masyarakat itu orang punya anak aqiqahnya selapanan. Ada ya? Ikutin sopul, tradisi yang diikuti. Ikut dan sunnah, jangan ikut tradisi. Cuma repot memang kalau anaknya pertama melahirkannya di mertua, sementara mertuanya mazhabnya mazhab tradisi. Nah, itu agak susah. Kalau sendiri boleh. Kalau sendiri boleh. Iya, kalau kita mampu nggak usah bergantung sama mertua. Bukan, maksudnya saya belum. Atau udah lewat usia antum sekarang udah 50 misalnya, sementara dulu atau belum diakibahin. Nah, itu momentumnya sudah. Iya, ada dalam hadis katanya, apa Nabi Yusuf SAW an-nafsihi ya hina balagha arba'ina min umri. Rasul mengakibatkan untuk dirinya saat usia beliau 40 tahun. Ada riwayat, tapi ada hadis ini hadislah. Karena akibat itu adalah kewajiban orang tua. Nah, itu udah ada perbedaan. Coba memang apa lalu arti gulamin murtahan di akibat itu? Setiap anak itu tergadaikan oleh akibatnya. Maksudnya dalam kitab Tuhfatul Maulud itu, atau dalam ada kitab lain lagi ya, Syahadi Hafidhul Ta'ala mengatakan, berdasarkan keterangan dari ulama salaf, yang dimaksud setiap anak itu tergadaikan oleh akikahnya, maksudnya adalah orang tua itu akan terhalang mendapatkan syafaat atau kebaikan si anak jika dia tidak mengakikahi anaknya, padahal dia mampu dan tahu, mampu dan tahu. Nah, itu nanti kebaikan si anak tidak akan sampai kepada orang tua. Kalau dia mampu dan tahu. Tapi kalau dia tidak mampu dan tidak tahu, berarti nggak ada namanya nggak tahu. Bisa antum dulu masalahnya orang tua Pak antum nggak tahu tentang sunnahnya akikah. Udah nggak tahu, ya mungkin uangnya punya gitu ya, tapi nggak tahu. Nah, makanya ada masalah. Oh nggak tahu kan, maafkan. Apalagi sudah nggak tahu, nggak punya uang kan, tidak mampu. Tapi kalau lama mereka kita pinjam uang untuk akikah, boleh asal mampu bayarnya. Karena kan satu kambing berapa 3 juta. Kira-kira lah, atau Tina 1 juta. Tina 1 juta. Ada yang 1 juta. Tina. Kalau dia mampu menurut ini kemampuan saya bisa deh, saya cicil 1 tahun kan itu pinjam ke teman, itu lebih kurang.
Yaitu Bapak Ibu dan Bapak sekalian rahimani orang. Silakan. Ini termasuk fitnah nggak? Karena keluarga saya kan banyak, kakaknya 180. Apanya? Kakaknya 180. Iya. Itu maksudnya kan kalau perempuan satu ya. Ya, karena nggak cukup tulisan juga. Itu termasuk fitnah nggak? Untuk anak perempuan. Oke. Ya. Udah itu aja. Iya, bukan. Ya. Mas Habib. Untuk tadi memberi kabar Gembira. gembira atau memberi selamat. Nah, untuk memberi selamat ini sama orang yang hamil di luar nikah itu gimana? Masa salah turun. Oke, baik. Itu saja. Ya. Hanya Pak, Ya, silakan. tadi untuk yang dokter, yang menangani dokter laki-laki. Kemudian apa yang ditanggung oleh dokter tersebut karena dia menjadi dokter kandungan anak, padahal yang perempuan banyak, apakah dia itu apa? Tidak Memandangnya gitu. Maksud dosa nggak gitu ya? Misalnya Dokter kandungan laki-laki, sementara masih banyak yang perempuan. Ya. itu dokternya loh. Iya, iya. Ya, udah itu aja Mas Bro. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Yang pertama Pak Nasir ya. Apa hukumnya menyembelih 2 ekor kambing untuk akikah seorang bayi perempuan dengan pertimbangan kakak di kampung orang tersebut banyak sampai 180 kakak. Kalau 1 kambing jelas tidak cukup, gitu ya. Bapak Ibu yang jamaah sekalian, ini orang. Nah, hukumnya boleh, ya, mubah karena apa? Nah, bersedekah itu kan lebih banyak, lebih baik. Tentu dengan pemahaman bahwa kalau untuk anak perempuan dia harus yakin berdasarkan hadis-hadis tadi hanya 1 kambing. Sementara kambing satunya lagi ya untuk sedekah. Ini aja untuk sedekah biar cukup kebagian semua. Jadi itu rahasia. Nah, yang satu itu diniatkan untuk akikah, yang satu diniatkan untuk sedekah. Jadi boleh. Nah, itu bukan termasuk perbuatan bid'ah. Yang kata tadi dengan dia berbeda. Satu untuk niat akikah karena memang hadisnya tadi apa? Wa anil jariyati syafii. Dari hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad dan disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Nah, laporan cuma langsung beli 2, ya soalnya nggak cukup. Warganya banyak, 180 kan? Biar nggak ini nanti jadi omongan. Jadi ya, yang satu lagi saya niatnya sedekah. Ya itu, Pak. Jadi boleh. Dengan niat yang berbeda dari sini. Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengucapkan selamat atas kelahiran seorang anak di luar pernikahan? Ya, tergantung perspektifnya. Jadi kalau kita melihat dari sisi perbuatan zinanya, maka tidaklah pantas orang yang melakukan perbuatan dosa kita ucapkan selamat. Aku zina aja diselamatkan pada doakan ya. Iya berhasil. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, tentu tidak pantas. Mana dasarnya? Mengucapkan selamat kan bagian daripada apa? Ya menolong orang, membahagiakan. Dalam Al-Quran ada jelas dalilnya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, tapi jika dilihat dari sisi bukan dari sisi itunya, sisi sosialnya, hubungan
kita sesama teman misalnya, nah bisa saja itu muamalah al-hasanah, muamalah al-hasanah, interaksi pergaulan yang baik gitu, tanpa kita melihat anak itu hasil hubungan gelap atau tidaknya. Yang menjadi dasar kita adalah karena dia teman saya, karena dia tetangga saya. Nah, maka kalau dilihat dari situ, untuk menegakkan tadi muamalah yang baik sesama teman, sesama muslim gitu ya, oleh muslim ya, bisa saja kita mengucapkan selamat ya, semoga anak menjadi anak soleh. Ya, kalau dilihat dari sisi sosial. Tapi kalau dilihat dari sisi tadi anak dari hasil perzinahan, sebaiknya kita tidak mengucapkan selamat. Jadi nah, jadi tafsir ya, perlu dirinci tadi. Jadi wallahu a'lam. Nah, kemudian yang ketiga, apa ada dosa bagi seorang dokter kandungan laki-laki sementara sudah banyak dokter kandungan perempuan? Bapak Ibu sekalian, tadi dokter kandungan laki-laki itu ya, boleh dalam keadaan darurat. Kalau nggak darurat, ya harus perempuan yang maju. Cuma masalahnya kan sekarang wanita-wanita itu melahirkan di rumah sakit atau di klinik. Tinggal rumah sakit yang menjadi rujukan itu punya nggak dokter perempuan ya? Klinik itu punya nggak dokter perempuan? Kalau punya, dahulu kan ya. Kalau nggak punya, yang ada cuma dokter laki-laki misalnya. Pakai bidan. Nah, kalau ada yang sudah pengalaman, maka bidan yang ada. Ya, banyak bidan. Lalu kalau laki-laki tetap pengen dia, ini kesempatan misalnya. Wah, ini bahaya. Apalagi ini perempuan bercadar, saya belum pernah lihat. Wah, ini bahaya sekali. Nah, dosa dia, karena dia punya niat jelek. Iya, niat jelek. Kalau dia seorang muslim yang ada beda-beda perempuan, jangan. Bahkan masuk pun untuk melihat apa ada orang mau melahirkan ke tempat kecadarnya. Juga penasaran pengen lihat wanita bercadar kayak gimana wajahnya misalnya. Dokternya itu pengen lihat dosa dia. Gitu. Karena niatnya itu ya, penasaran, nah berdosa. Nah, harusnya kalau sudah ada bidan perempuan, dia cuma ngasih instruksi, bidannya kebingungan, apa ini dokter gimana ini. Nah kalau deadlock baru. Tapi sekarang sudah ada laki-laki. Ya, sekarang dokter laki-laki kandungan sekarang rata-rata orang juga tiga. Ya, pasti wanita-wanita muslimah tanya dulu, ini dokternya laki perempuan. Jadi harus begitu tanya. Ini laki-laki atau perempuan? Ya itu maksudnya. Perawatnya biasanya laki-laki. Nah, ya tadi layak bagi ya, tidak seharusnya laki-laki yang menangani. Baik dokter maupun perawat khusus untuk menangani pasien melahirkan, wanita yang melahirkan. Jadi, kalau antum tanya dosa atau tidak tergantung dia dan tergantung keadaan. Kalau keadaannya tidak darurat dan niat dia memang menolong supaya selamat ibu dan anaknya, ya, darurat dan untuk menolong gitu, supaya anak dan ibunya selamat, tidak boleh. Tapi kalau terselip niat lain karena dia penasaran seharusnya, maka tentu dia berdosa. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, in tu'budu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Jadi jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, akan Allah hisab. Yuhasibukum dihisab. Mungkin orang nggak akan tahu niat dia kan, dia ingin lihat aurat. Allah tahu nggak? Tahu. Oh dia kata itu yuhasibukum dosa. Dia itu. Nyambung nih tadi akikah tadi kan biasanya kalau di desa itu akad itu diputarkan sholawat dulu.
kemudian dipotong rambutnya, kemudian ditimbang besok berapa gram, apa benar itu dengan cara putarkan, melawatkan, nanti dipotong rambutnya, ganti-gantian itu loh, dan ditinggal gimana yang tidak. Ya, baik. Yang pertama, yang mencukur rambut si anak tersebut tentu orang tuanya kalau dia mampu. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang tuanya, dan mencukur rambut itu seluruhnya cukur habis karena itu al-adab. Jadi disebutkan wa amiku anhul adab. Jangan sebagian. Nah, tapi ada sebagian di masyarakat ya keliling sambil ada selawatan, ada berjanjian, ada mahal kiam pas keliling. Nah itu yang nama-nama di amalan itu yang tidak ada tuntunannya. Jadi kalau mau mengundang orang, ya udah tinggal minta doanya lalu dibagi-bagi. Tapi yang terbaik sebenarnya kita aja bagikan. Nah, kita bagi sambil mohon doanya kan di kertas itu ditulisi alhamdulillah telah punya anak kami, keterangannya mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Itu yang afdal. Walaupun para ulama membolehkan kita mengundang, tapi tadi jangan sampai pakai berganti macam-macam itu. Nah, ada makhluk yang dan seterusnya. Nah, kalau memotong gantian sebagai simbolisasi supaya nanti setiap orang yang gunting itu mengusap kepalanya pakai minyak wangi sambil mendoakan, itu boleh saja. Asal tadi jangan ditambah-tambahi yang lain, harus pakai berganti, harus pakai suara dan seterusnya. Jadi itu kan asuran. Dan yang kedua betul bahwa ketika sudah dicukur rambut si anak tersebut, maka dikumpulkan lalu ditimbang, lalu kemudian kita sedekahkan setelah kita konversi ke perak. Misalnya berapa gram rambut tersebut ya, setelah dicukur seluruhnya, lalu timbang. Misalnya 2 gram, misalnya, maka berarti berapa harga perak 2 gram sekarang? 10.000. Ya, kira-kira 10.000 misalnya. Jasa dakwah kan 10.000, positif banget. Yang mau tambahin boleh 500.000, sejuta silakan. Nah, berdasarkan hadis ini, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ra'sil Hasan wal Husaini yauma sabiqihima fahuliqa wa tasaddaqa bi waznihi fiddah. Rasul menyuruh untuk menyukur rambut kepala Hasan dan Husain pada hari ke-7, lalu dicukur seluruhnya, berikut tahlil. Beda dengan al-qasr. Al-qasr dengan tahlil. Qasr itu hanya dipotong sebagian, tahlil itu dicukur seluruhnya. Wa tasaddaqa bi waznihi fiddatan. Lalu Rasulullah bersedekah perak seberat rambut itu. Hadis akhrajahu at-Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi, dan hadis ini lafaznya dari Imam Al-Baihaqi wa huwa sahihun kama fi al-Ihwa wa al-Balil, dan itu sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ihwa al-Balil. Nah, itu dasarnya. Jadi ada di sedekah. Jadi itu maksudnya. Baik Bapak Ibu dan yang sekalian, terakhir. Tadi maksudnya perak bukan emas. Bukan. Di sini tadi disebutkan wa tasaddaqa biwazni itu. Mas larang ya. Nah, tapi tadi kan kalau 2 gram cuma 10.000, Bapak Ibu merasa wah kurang mantap nih cuma 10.000 kan? Saya punya uang 2 juta, abok ya. Ya sama seperti kambing tadi ya. Tapi yang jelas kita tahu dalilnya perak seberat itu. Apa Pak? Mau nanya, anak tukun itu wajib di AKP itu apa? Anak siapa? Tukun. Apa?
Misalnya ada orang ya saudaranya nggak punya anak ya, saudaranya melahirkan dan sebelum lahir itu udah janjian nanti anakmu yang ke-8 ini buatku ya gitu. Misalnya ke-8 misalnya, atau anaknya ada 3, yang ke-4 ini nanti buatku ya kata saudaranya. Sejak masih dalam kandungan sudah janjian. Jadi silakan nanti ambil pada saat melahirkan misalnya. Ibunya, orang tuanya udah ridho. Lalu diakikahi atau tidak? Nah, yang wajib mengakikahi ya kedua orang tuanya. Bukan anak-anak, kecuali orang tuanya tidak mampu. Terus bapak angkatnya mau mengakikahi, boleh saja. Ya. Kalau memang orang tua aslinya tidak mampu. Yaitu Allah. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, karena sudah isya ya, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kepada majelis.